Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sukarizu sebagai VTuber bertema kedokteran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mari menghitung dosis obat. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu rencana perjalanan kita. Rencana perjalanan kita yaitu adalah apa sih itu obat, lalu obat apa yang sering kita temui, dosis obat apakah itu, lalu apa saja sih macam-macam dosis obat, lalu bagaimana sih cara ngitung dosis obat pada anak-anak, dewasa, dan lansia. Lalu mari kita mencoba menghitung dosis obat dan pada akhirnya mari kita akhiri pertemuan kita untuk bagian yang akhir nanti. Baik, kita masuk ke rencana perjalanan kita yang pertama, yaitu apa sih itu obat? Obat merupakan zat kimia yang dapat menyebabkan perubahan efek terhadap sistem tubuh dan psikologi manusia saat dikonsumsi. Namun dalam pemakaiannya, obat sering disalahgunakan, apalagi obat punya efek ketagihan karena pada dasarnya obat itu adalah narkoba. Obat yang sering kita temui adalah sebagai berikut. Ada Ambeven, Amoxicillin, Diapet, Hufagrid untuk anak, lalu ada Sanmol, paracetamol, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke dosis obat. Apakah itu dosis obat? Dosis obat merupakan takaran jumlah obat yang dapat menghasilkan efek terapi pada fungsi tubuh yang terkena gangguan. Biasanya dosis obat ini dalam takaran sendok makan atau teh atau satu kapsul atau tablet, kaplet, dan lain-lain dalam beberapa hari. Misal, salah satu contoh dari dosis obat adalah diminum 3 kali sehari, sekali minum 1 sendok makan, seperti itu. Apa saja sih macam-macam dosis obat? Nah, bagian sini ada dosis terapi, dosis maksimal, dosis toksik, dosis letal, dosis tunggal, dosis awal, dan maintenance dose. Nah, untuk bagian sini agak sedikit ribet, jadi bisa dibaca masing-masing. Nanti link akan saya taruh di deskripsi. Baik, kita lanjut. Bagaimana sih ngitung dosis obat itu pada anak-anak, dewasa, dan lansia? Rumus utama dari pasien dewasa berdasarkan berat badan seperti yang digambar, yaitu pasien dose. Jadi ditranslate aja ya. Nah, maka dosis pasien dewasa itu sama dengan berat badan pasien dikalikan dosis obat miligram per kilogram. Seperti itu. Lalu pada dosis anak itu seperti ini. Dosis anak itu sama dengan umur anak dibagi 150 dan dikalikan oleh dosis dewasa. Pada dosis lansia itu tergantung umurnya. Apabila dikatakan lansia, apabila berumur 65 ke atas ya. Maka antara usia 65 sampai 74 itu dikurangi 10% dari dosis maksimal. Lalu untuk 75 sampai 84 itu dikurangi 20% dari dosis maksimal. Serta untuk yang di atas 85 tahun maka akan dikurangi 30%. Seterusnya ya. Jadi mau dia 100 tahun tetap dikuranginya 30% seperti itu. Baik, kita lanjut. Mari kita mencoba menghitung dari dosis obat tadi. Ada sebuah skenario, yaitu Bapak A datang dengan keluhan mual dan muntah ke praktik pribadi Dr. Rizu. Dr. Rizu berencana menata laksana simptomatik dengan memberikan obat domperidon. Hitunglah dosis obat yang harus diberikan kepada Bapak A jika diketahui umur Bapak A adalah 68 tahun dengan tinggi badan 155 dan berat badan 60 kg. Untuk soal ini kita jangan terlalu fokus sama tinggi badan dan berat badan, tapi fokuslah dengan usianya 68 tahun. Kita kembali lagi bahwa 68 tahun berada di rentan 65 sampai 74 sehingga obat yang diberikan adalah maksimalnya adalah 10% dari dosis maksimal seperti itu. Maka kita lihat dosis maksimal dari domperidon adalah 30 mg per hari ya. Nah, dosis terapinya sama aja sih, 10 mg dikali 3 sama dengan 30. Jadi mau pakai yang ini atau ini sama aja hasilnya. Maka jadi pemirsa hanya tinggal mengambil dosis maksimal yang dikalikan dengan syarat umur tersebut 10%, sehingga 30 mg dikali 10% adalah 3 mg, sehingga dosis yang boleh diberikan kepada Bapak adalah 3 dosis maksimal dikurangi yang dosis yang telah dikali 10% tadi, yaitu 3. Jadi 30 mg dikurangi 3 mg sama dengan 27 mg, sehingga hanya 27 mg obat yang boleh dikonsumsi per hari pada Bapak A yang berumur 68 tahun tadi. Lalu
Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu seorang anak berusia 18 tahun atau 1,5 tahun mengalami demam tinggi untuk menurunkan panas. eh, Anak tersebut mendapatkan resep obat paracetamol dari Dr. Izu. Berapa dosis yang Dr. Izu berikan untuk anak tersebut? Jadi dosisnya itu kan dosis dewasa atau dosis terapi paracetamol itu 500 sampai 1000 mg. Namun karena ini untuk anak-anak, kita pastinya nggak boleh mengambil yang terlalu tinggi, maka diambillah yang minimalnya saja, yaitu 500 mg saja. Jadi cara menghitung dosisnya adalah menggunakan rumus yang ini, seperti tadi telah kita bahas, bahwa yang pertama kali harus dilakukan adalah menaruh angka-angka tadi. Jadi 18 bulan ditaruh di sini, jadi hasilnya seperti ini. 18 dikalikan dosis terapinya yaitu 500, lalu dibagi 150 sehingga menghasilkan 60 mg per hari. Sehingga dosis paracetamol yang cocok untuk anak usia 18 bulan tadi adalah 60 mg per hari. Seperti itu. Lanjut ke soal ketiga, yaitu ada kasus di mana Bapak A mengalami kejang tonik kronik dan Dr. Izu yang menangani Bapak A berencana memberikan tata laksana phenytoin oral dengan 2 kali pemberian. Hitunglah dosis yang harus diberikan pada Bapak A dan berapa sediaan yang harus diberikan pada Bapak A. Jika diketahui umur dari Tuan A atau Bapak A ini adalah 40 tahun dengan tinggi badan 172 cm dan berat badan 55 kg. Pada kasus ini, kita jangan fokus sama usia dan tinggi badan, tapi fokus sama berat badannya saja. Seperti itu. Karena dosis terapi phenytoin adalah 3-4 mg per berat badan. Nah, karena ini agar tidak overdosis, maka kita akan mengambil yang 3 saja, seperti itu. Maka caranya mudah sekali. Nah, untuk pemirsa, itu hanya tinggal mengalikan berat badan pasien dengan dosis obat seperti ini. Maka dihasilkan, tadi kan berat badan 55 ya, 55 dikali 3 mg per kilogram, sehingga menghasilkan 165 mg per hari. Nah, ini mohon maaf saya agak lupa ya untuk melihat ada 2 kali pemberian. Maka 165 ini dibagi 2 sehingga menghasilkan adalah 82,5 seperti itu. Jadi masing-masing kan diminum 2 kali sehari. Nah, satu sekali minum adalah 82,5 mg per sekali minum. Apakah dalam bentuk sediaan yang disesuaikan oleh dokternya seperti itu. Baik, mungkin tidak telah selesai dalam mencoba menghitung dosis obat untuk anak-anak, lansia, dan dewasa. Namun dalam perhitungan tadi itu tidak melihat faktor-faktor lainnya. Untuk faktor lebih lanjutnya itu akan dibahas di kedokteran, sehingga mungkin agak sedikit ribet dan tidak mungkin bagi menurut kalian pemirsa juga tidak terlalu interesting. Jadi ini hanya untuk sekedar nice to know aja bagaimana cara dokter menuliskan resep obat seperti itu. Menghitung resep obat. Oke. Baik, terima kasih telah menyisihkan waktu untuk melihat video saya. Namun apabila ada awal pasti ada akhir, mari kita sudahi pertemuan kita. Apabila berkenan mohon di subscribe dan juga ada di follow media sosial yang tertera di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kalian ada ingin mengoreksi atas kesalahan saya bisa di kolom komentar. Saya Ahmad Sukarizu, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.